Dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Lantai 4 Jakarta. Mari kita saksikan Talk Show Bina Pemerintahan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua pemerhati desa di seluruh Indonesia. Jumpa Anda kembali bersama saya Martin Muhede, dan kali ini untuk pertama kalinya kita akan menyaksikan TV Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan tentunya saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di seluruh Indonesia untuk menyapa semua aparat desa, bahkan semua warga desa di seluruh Indonesia. Dan ini adalah episode perdana kita pada hari ini. Dan tentu saja kami meminta Anda untuk selalu bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri untuk menyaksikan berbagai macam informasi, program, sosialisasi yang bisa kita sampaikan untuk Anda semua di rumah, warga desa yang tercinta. Dan pemerhati desa, pada hari ini atau episode perdana kita kali ini, kita akan tayang melalui YouTube. Artinya Anda tetap kami minta untuk memberikan komentar, share, maupun memberikan berbagai macam advice, pertanyaan, dan lain sebagainya yang bisa Anda saksikan atau yang bisa Anda sampaikan melalui komentar di bawah ini. Dan pemerhati desa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, untuk episode yang perdana ini kita akan membicarakan atau kita akan merefleksikan hadirnya Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, di mana tepat pada hari ini atau tanggal 15 Januari ini adalah ulang tahun yang ke-7. Baiklah pemerhati desa, salah satu visi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang tertuang dalam nawacita adalah membangun dari pinggiran. Dan biasanya yang kita sering menganggap pinggiran itu adalah mulai dari desa. Nah, berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan desa. Beberapa kali Presiden turun langsung untuk bertemu dengan aparatur desa dan juga masyarakat desa di seluruh Indonesia. Ada satu hal yang sangat menarik lagi, yaitu tentang pengalokasian dana desa, di mana setiap desa mendapatkan dana yang bisa bermanfaat untuk mengembangkan kemajuan desanya masing-masing. Menjadi desa yang mandiri, maju, dan juga sejahtera. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang desa pada 15 Januari 2014, tentunya tepat 7 tahun yang lalu di hari ini membuat kewenangan desa semakin besar. Desa menjadi satu kekuatan untuk membangun perekonomian bangsa. Namun selama 7 tahun ini tentu ada problem yang dihadapi. Tentu ada kendala yang dihadapi. Dan apa solusinya? Kita akan membahasnya dalam talk show kita pada hari ini. Pemerhati desa tentunya sudah hadir bersama saya atau saya tidak sendirian. Saya hari ini atau pagi ini ditemani oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Yusarto Hontuyungo. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar, Martin? Salam sehat. Salam sehat selalu ya, untuk dan kita semua. Untuk kita semua, dan kita selalu harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Setuju. Ya, di tengah COVID seperti ini. Ya. Baiklah, pemerhati desa, kita akan berbicara dengan Pak Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Tapi tentu saja kita akan lihat VT berikut ini. Tujuh tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya undang-undang tersebut membawa perubahan yang sangat fundamental untuk desa. Tidak sedikit desa baru terbentuk. Setidaknya, pertumbuhan desa baru mencapai 2,4% per tahunnya. Angka tersebut melebihi di atas rata-rata pertumbuhan penduduk yang hanya mencapai 1,4% per tahun. Bahkan saat ini terdapat 74.961 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Desa membuat desa menjadi mandiri dengan berbagai macam kewenangan yang melekat di desa. Ditambah, dengan adanya dana desa memungkinkan setiap desa mengelola anggarannya sendiri. Namun, 7 tahun berjalan mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera tidak mudah. Perlu sinergitas bersama antar semua komponen. Di bawah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Bina Pemdes, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari peningkatan kapasitas aparatur desa, pembentukan produk hukum desa, pengelolaan keuangan desa, hingga perencanaan dan pembangunan aset desa.
Terkait pengelolaan keuangan desa saat ini, Ditjen Bina Pemdes telah membuat terobosan untuk memudahkan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Siskaudes dan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa atau Sispades, yang diharapkan keduanya dapat terkonsolidasi membentuk Big Data. Dalam rangka membentuk sebuah data dasar desa paripurna yang akan mengukur tingkat perkembangan desa, Ditjen Bina Pemdes juga menghadirkan aplikasi profil desa dan kelurahan atau Prodeskel, aplikasi evaluasi perkembangan desa dan kelurahan atau EPDeskel. Diharapkan, kedepannya data desa yang paripurna dapat menjadi faktor dalam pengambilan kebijakan strategis untuk desa. Pada akhirnya, diharapkan dengan undang-undang desa ini, desa mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu maju, mandiri, dan sejahtera dalam rangka mendukung pembangunan dan pencapaian nasional, dan eksistensi desa semakin lebih baik. Itulah pemerhati desa, apa yang menjadi pengantar talk show kita pada hari ini. Pak Yus, sebelum kita bicara soal undang-undang desa, sebenarnya kehadiran kita pada hari ini adalah lahirnya TV Bina Pemdes. Apa sih sebenarnya pentingnya lahirnya TV Bina Pemdes ini, Pak? Terima kasih Pak Martin. Saya coba buka masker terlebih dahulu. Oke, dan tapi tetap kita harus jaga jarak ya. Siap. Mesti kita Silakan jaga Pak untuk- Dirjen. TV Desa ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa untuk menjangkau lebih banyak lagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa. Berikut para pemerhati yang berlatar belakang akademisi, mahasiswa, ataupun masyarakat umum, anggota asosiasi yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan desa sampai dengan saat ini. Dan berikutnya, karena sekarang sudah era teknologi informasi, berarti TV Bina Pemdes ini bisa menjadi salah satu solusi dalam pembinaan di era new normal saat ini. Oke. Apalagi kita mengalami keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konvensional, tatap muka, maka kita akan lebih mengutamakan pendekatan, mendekati pemerhati desa melalui TV Bina Desa. Ya. Yang berikutnya adalah melakukan pendayagunaan terhadap teknologi informasi yang akan memenuhi kebutuhan berdasarkan kondisi saat ini. Ya. Tanpa terobosan ini, Pak Martin, menurut saya akan terjadi perlambatan. Kita harus melakukan percepatan dan perluasan jangkauan terhadap pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan. Kita akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembinaan. Salah satunya sekali lagi menggunakan TV Pemdes di samping media-media yang lain. Yang lain. Oke. Selama ini kita sudah melakukan webinar, Zoom meeting, tetapi kita masih dibatasi oleh jumlah, dan dengan adanya TV Desa ini, keunggulan dari media audiovisual akan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kapanpun apabila program sudah dipublish, Bapak dan Ibu pemerhati desa bisa melihat kembali program yang sudah ada dan mengkonfirmasi kembali pengetahuan atau informasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Saya pikir ini yang menjadi latar belakang, dan pada hari ini di ulang tahun ke-7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kita mendapatkan momentum yang sangat baik untuk melaunching TV Bina Pemdes untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejabat yang ada di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa maupun para pemerhati desa yang lain yang membutuhkan untuk menyampaikan informasi melalui TV Bina Pemerintahan Desa. Menjadi ajang untuk kita sosialisasi semua program ya Pak ya? Betul, seperti itu diharapkan. Agar sampai ke stakeholder di seluruhnya dengan lebih baik dan jelas. Yang jelas, dan bisa diulang-ulang kapanpun dibutuhkan oleh pemerhati desa. Karena platformnya di YouTube, jadi bisa langsung kita nonton kapan saja. Ya, itu salah satu keunggulan yang kita bisa pergunakan dari pemanfaatan TV Desa melalui channel ini. Ada satu lagi keunikan Pak, kemarin waktu saat Pilkades serentak, itu saya sempat di Bogor gitu kan. Nah saya melihat tuh banyak sebenarnya
calon kepala desa itu yang masih muda-muda, Pak. Oke. Nah, inilah saatnya mereka menggunakan Ya. platform teknologi digital ini untuk bisa lebih baik lagi harusnya kan ya. Ya. Itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Marten. Pengalaman saya, soalnya saya pernah ngeliat ke sana. Wah, luar waktu biasa. kemarin, waktu pilkada serentak yang di Bogor, Ya. wah ini kok calonnya kok muda-muda semua gitu Betul. ya. Ya. Nanti akan kita coba verifikasi lagi datanya. Paling muda kepala desa itu Itu berapa umur berapa, tahun? usia berapa? Ya, mungkin usia awal 20-an, Iya. itulah mereka sudah mencalonkan untuk menjadi kepala desa. Kepala desa. Dan pemahaman mereka terhadap teknologi kekinian itu sudah sangat Itu tinggi. sudah sangat. Mereka sudah sangat familiar terbiasa gitu. dengan berbagai platform Betul. media sosial, termasuk lewat YouTube atau lewat video seperti saat ini. Oke, sekarang kita kembali ke tema Pak, tentang Undang-Undang Desa atau hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Latar belakang hadirnya Undang-Undang ini seperti apa Pak kira-kira? Oke, Undang-Undang Desa ini lahir sejak masa DPR periode 2004-2009. Artinya prosesnya sudah sangat lama? Sudah sangat lama. Oke. Dan membutuhkan pendalaman yang begitu banyak oleh seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam pembentukan undang-undang. Ya. Di mana sangat berperan diantaranya asosiasi, lalu para pemerhati, akademisi, anggota-anggota DPR Ya. yang terpilih pada periode itu juga memberikan misi yang sangat besar untuk melakukan pengaturan yang lebih besar dan detail terhadap desa. Ya. Ini tergambar dari berbagai macam catatan dalam persidangan-persidangan yang dilaksanakan di DPR. Seluruh fraksi yang tergabung pada saat itu mencoba untuk memberikan pandangan dan hampir semuanya itu menyatakan pandangan positif terhadap perlunya undang-undang tentang desa. Ya. Akhirnya berdasarkan proses legislasi yang cukup alot pada saat itu, maka pada tanggal 15 Januari 2014 ya. diundangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di mana pada bagian penjelasannya itu kita bisa mencermati latar belakang kenapa undang-undang ini. Seperti kita ketahui, desa adalah bentuk pemerintahan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Artinya sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu ada. Bagaimana sistem pemerintahan yang kecil itu ya? Ya, kecil dan asli. Sehingga kita bisa mengecek nama-nama pimpinan kepala desa yang beragam berdasarkan latar belakang budaya masing-masing daerah. Di kampungnya Pak Marten akan disebut sebagai Opolau. Opolau, ya. Di Sangir. Ya. Maju sedikit ke Minahasa nanti Hukum disebut Tua. Hukum Tua. Oke. Datang ke tempat saya di Gorontalo disebut Ayahanda umpama. Oke. Jadi sebutan-sebutan ini menjadi kultur yang membentuk desa. Local Dan ini, wisdomnya ya. Ya, ini dipertahankan dalam norma yang ada dalam Undang-Undang 6 2011. Oke. Yang berikutnya adalah memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sangat-sangat luas maknanya dan menjadikan seluruh proses yang ada di desa ini menjadikan desa itu menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang ketiga yang kita bisa lihat adalah melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Nah, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pembentukan desa-desa budaya. Betul. Ini yang terus kita gunakan sebagai leverage dalam mengembangkan kapasitas berikut kemampuan desa. Ya. Dengan adanya desa-desa yang dikembangkan secara khusus, diantaranya dengan desa budaya, akan tumbuh kegiatan-kegiatan yang lain yang mengikuti. Di antaranya akan ada tourism, akan ada trade, akan ada jasa transportasi yang akan berkembang seiring dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan yang ada di desa-desa wisata. Keempat, ini yang disebutkan adalah mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa
Ya. demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kreativitas berikut inovasi dari perangkat desa sangat dibutuhkan untuk bisa mengembangkan semua potensi yang ada. Kita mengenal nama-nama desa Ponggo di Yogyakarta, berikut desa-desa lain yang sudah begitu bagus mengembangkan potensi mereka. Dan ini perlu terus didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai dengan kabupaten kota. Ya. Latar belakang berikutnya adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab. Profesionalisme terus kita tingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, menggunakan cara-cara baru dalam melayani masyarakat. Ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dari pemerintah desa. Ya. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Banyak hal yang sudah kami diskusikan, di antaranya yang sudah dilakukan di Pasuruan dan beberapa kabupaten yang lain, kita akan memperluas kewenangan desa dalam melaksanakan pelayanan publik. Ya. Di antaranya adalah pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan yang jauh dari tempat tinggal mereka di desa-desa, mungkin ada yang di gunung, ada yang oleh di letak lembah. geografisnya. Betul, mereka cukup datang ke kantor desa untuk dapat mendapatkan pelayanan publik yang mereka butuhkan. Ya. Salah satu di antaranya yang sangat esensial adalah pelayanan kependudukan berupa kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta kematian, berikut jenis layanan kependudukan yang lain. Hal yang lain yang menjadi latar belakang adalah meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa, guna mewujudkan masyarakat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Posisi desa sebagai satu unit yang masih terdiri dari sekelompok orang yang mungkin masih terikat secara sosial, ya, kekerabatan, gemenskapen ini yang terus dipelihara sehingga menjadi bagian yang membentuk ketahanan nasional pada tingkat nasional. Sedikit lagi. Dan yang terakhir, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, bukan menjadi objek pembangunan. pembangunan. Kebanyakan biasanya begitu. Akhirnya masyarakat desa itu merasa bahwa loh ini pembangunan jalan kok saya yang jadi korban. Betul. Iya kan? Iya. Ini pembangunan infrastruktur, mengatasnamakan pembangunan gitu kan. Iya, betul. Nah, ini yang dijadikan mereka sebagai subjek. Mereka yang merencanakan sendiri. Mereka diberi fasilitasi dalam bentuk sumber daya, tetapi apa yang akan dilakukan seharusnya menjadi inisiatif atau prakarsa mereka melalui proses musyawarah yang ada di tingkat desa. Berarti tidak hanya memberikan fasilitas dan lain sebagainya, peningkatan SDM dan lain sebagainya, tentu juga membutuhkan anggaran dan lain-lain. Tentu juga yang paling penting adalah bagaimana pengawasan dan lain-lain. Nah, kita akan bicarakan di segmen berikutnya. Baiklah, pemerhati desa, kita akan membicarakan atau berbicara lebih lanjut lagi tentang lebih detail lagi Undang-Undang Nomor 6 tentang desa ini. Tapi tentunya setelah Anda menyaksikan layanan iklan-iklan berikut ini. Dan jangan lupa kembali saya ingatkan untuk memberikan komentar di kolom di bawah ini. Kita akan kembali setelah ini. Saya berharap seluruh perangkat desa di Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Tuntutan pelayanan masyarakat semakin tinggi ke depan, dan untuk itu kita membutuhkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kepada seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, ayo kita bersinergi untuk mewujudkan masyarakat desa yang semakin sejahtera. Selamat ulang tahun ke-7 Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa.
Ayo kita wujudkan desa maju, mandiri, sejahtera. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Pemerhati desa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, Anda yang baru saja menyaksikan, ini adalah TV Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Dan khususnya bagi seluruh warga desa, pemerhati desa, dan juga aparatur pemerintah desa, inilah saatnya Anda untuk bisa menyaksikan apa saja sosialisasi program dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri yang akan disampaikan melalui layar ini. Untuk itu kembali kami meminta Anda untuk memberikan komentar, bahkan Anda men-share link yang ada di YouTube ini, atau jangan lupa seperti biasa, jangan lupa subscribe. Baik, masih bersama dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada pagi hari ini, yaitu Pak Yus Hartono Yungo. Pak Yus, pentingnya atau hadirnya undang-undang ini adalah untuk membangun desa sesuai dengan visi dari Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin, membangun dari pinggiran. Istilahnya kalau pinggiran ya udah pasti desa lah itu. Betul. Nah, bagaimana Pak penjelasan tentang ini? Ya, tentang bagaimana pembangunan desa menjadi bagian dari visi misi Presiden, sebenarnya itu sudah dimulai sejak masa jabatan pertama Bapak Presiden Jokowi, waktu masih dengan Bapak Yusuf Kala. Yusuf Kala di periode pertama periode pertama. Dan sudah mencanangkan apa yang disebut sebagai Nawacita atau 9 program perubahan untuk Indonesia. Di mana salah satunya adalah Nawacita yang kedua, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi sangat penting karena desa ini menjadi jumlah terbesar dari penduduk, didiami oleh penduduk terbesar di Indonesia. Ya. Hampir sekitar statistiknya itu 74.000 desa yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia saat ini itu menjadi satuan pemerintahan dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Dan memang ada kecenderungan kalau kita tidak melakukan pembangunan di tingkat desa akan terjadi urbanisasi dari besar-besaran dari desa ke kota, dan ini tidak kita inginkan. Kita membutuhkan desa yang masih tetap produktif dengan kegiatan-kegiatan ekonomis yang tetap menarik untuk kalangan muda Indonesia. Dengan demikian mereka tidak akan mau beranjak dari desa. Kota, soalnya biasanya begitu kan, enakan kerja di kota. Nah, itulah kalau desa udah ke Jakarta aja lah gitu. Betul, kan. Ya. Nawacita ini selanjutnya dalam proses perencanaan ini sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional jangka nasional untuk 2015-2019 dan dilanjutkan sampai dengan 2020 sampai dengan 2024. Ya, di mana disebutkan bahwa pembangunan desa ini menjadi bagian dari visi pasangan Presiden terpilih Jokowi untuk periode kedua berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Ya. Di sini disebutkan bahwa desa itu menjadi
bagian dari pelaksanaan visi misi, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, memperbaiki struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, lalu pembangunan yang merata Ya. dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, lalu keenam yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, lalu melakukan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan pembangunan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, ini barangkali yang menjadi frame kenapa pembangunan desa itu menjadi sangat penting Ya. di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan bersama Ma'ruf Amin. dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ya. Kemudian gini, Pak Dirjen, setiap program atau setiap pembangunan yang dilakukan itu tentunya membutuhkan pembinaan bagi semua aparatur penyelenggara, membutuhkan juga bagaimana mengawasi. Karena gini, setiap sistem yang dibangun itu pasti akan dilakukan program sesuai dengan sistem, tetapi ada juga biasanya yang wah ini nggak pas nih gitu kan. Nah, bagaimana proses itu Pak? Pembinaan dan pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oke. Pemerintah yang berada di atas atau supra pemerintahan desa itu mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai kota dan desa, kecamatan. Oke. Ini melaksanakan peran masing-masing dan ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kalau kita bisa lihat di antara 16 pasal yang ada dan 122 pasal yang ada di Undang-Undang 6, kita bisa melihat di pasal 112 itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota ini melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah yang ada di bawahnya. Di bawahnya, oke. Nah, dengan demikian kita bisa melaksanakan fungsi pembinaan, ya, menjadikan mereka berdaya, menjadikan mereka kompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat desa, sekaligus melakukan pengawasan. Pengawasan di sini tentu lebih diutamakan adalah pengawasan yang bersifat preventif atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sebelum atau dalam proses, selama proses penyelenggaraan kegiatan ini dapat dilakukan pengawasan. Bukan setelah kejadian atau ex post facto. Bukan melakukan audit. Kalau audit biasa dilakukan pada akhir dari pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, ya institusi desa tetap berkembang sesuai dengan keasliannya. Dia tidak menjadi seperti daerah yang dikelola dengan menggunakan pendekatan administratif, sehingga mereka diaudit di setiap pelaksanaan akhir pelaksanaan kegiatan. Ini yang diutamakan. Jadi lebih ke pengawalan, bukan pengawasan secara itu ya? Preventif. Atau pembinaannya yang lebih mengemuka dibandingkan pengawasan. Demikian juga di pasal 154 PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 disebutkan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan desa juga dilakukan oleh camat atau sebutan lain. Nanti kalau di Jogja akan ketemu dengan sebutan panewuh umpama. Itu sama dengan camat. Ya. Mereka melaksanakan fungsi ke desa atau sebutan lain. Ada kalurahan, ada bentuk banjar atau apa ya yang ada di
daerah-daerah lain, ya. Tetapi sebagian besar itu sudah mengadop nama desa. Ya, kecuali dengan peraturan daerah masing-masing, seperti di Jogja, mereka menyebutnya sebagai kalurahan. Ya. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa mengambil satu langkah kebijakan menjadikan aparat di tingkat kecamatan itu sebagai cikal bakal PTPD. Ini satu istilah yang kita coba kembangkan yang PTPD, akan ya? Pembina Teknis Pemerintahan Desa. Di samping itu, lewat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, fungsi pembinaan dan pengawasan ini juga dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. Dan mereka inilah yang berada dalam garis melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa. Oke. Nah, Pak Dirjen, kita akan membicarakan tentang kewenangan desa, pengelolaan dana desa, kemudian BUMDes dan lain sebagainya, termasuk SDM aparatur desa di segmen yang berikutnya. Baiklah pemerhati desa, Anda masih bersama dengan kami, yaitu TV Bina Pemdes Kemendagri. Jadi bagi pemerhati desa yang ada di seluruh Indonesia, jangan lupa atau jangan segan, jangan ragu untuk mengirimkan komentar. Dan apabila kami masih mempunyai waktu, kami akan merespon komentar atau pertanyaan tersebut. Dan kita akan kembali setelah layanan berikut ini. Selamat ulang tahun Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini mengantarkan masyarakat desa lebih mandiri, lebih kuat, lebih sejahtera. Dan undang-undang ini juga mengantarkan desa mampu membangun desa sendiri dan mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Dan desa menjadi wilayah yang kuat, entitas yang kuat dengan budaya dan nilai-nilai lokal yang semakin kuat dan semakin diberdayakan. Dan dengan undang-undang ini juga desa mampu membangun badan usaha milik desa karena kewenangan-kewenangan tersebut menjadikan desa semakin kuat, semakin mandiri. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, menjadikan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Anda masih bersama kami di TV Bina Desa dan senang sekali saya yang berada di sini para pemerhati desa karena banyak sekali yang memberikan komentar. Maaf karena banyak komentar jadi saya agak bingung juga nih. Banyak komentar, Pak. Oke, ya. bagus. Jadi ya. terima kasih atas komentar Anda para pemerhati desa dimanapun Anda berada. Dan komentar-komentar itu akan saya bacakan di sini, nanti juga akan direspon oleh Pak Dirjen. Tentunya kalau pertanyaan juga boleh, pokoknya kirimkan sebanyak-banyaknya. Ya. Di seluruh Indonesia, Anda bisa menyampaikan apa saja terkait dengan Undang-Undang Desa yang sedang kita bahas kali ini. Oke, sekarang kita ke berikutnya, Pak Dirjen. Tentu setiap aturan, setiap undang-undang yang dibuat, itu ada rasa tanggung jawab di situ. Ya. Ya kan? Betul. Yang harus dilaksanakan oleh
si pemberi undang-undang maupun si pelaku undang-undang. Ya. Untuk itu ada kewenangan di situ. Ya. Ya, salah satu kewenangannya adalah dana desa, pengelolaan anggaran desa dan lain Ya. sebagainya. Ya. Gimana penjelasan tentang ini, Pak? Oke, kalau melihat kategori berdasarkan undang-undang yang kita peringati hari ulang tahunnya ke-7 saat ini, kewenangan desa itu dibagi atas kewenangan hak asal usul. Hak asal usul, Ya. oke. Coba satu-satu nanti saya bisa nanya Oke. nanti, Pak. Oke, hak asal usul, Lalu kewenangan lokal berskala desa. lokal Lalu skala desa, kewenangan berdasarkan penugasan pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oke. Seluruh kewenangan ini dibungkus dalam peraturan desa. Peraturan desa ini yang akan mengatur apa saja yang menjadi jenis kewenangan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan berdasarkan penugasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah maupun kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, Ya. kalau umpamanya kita ngomong ke kewenangan yang sangat krusial ya, Pak ya. Misalnya hak asal usul kalau kita ngomong bicara dari pertama tadi. Ya. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi hak asal usul itu, Pak? Kewenangan hak asal usul ini merupakan kewenangan yang paling asli yang ada di desa. Artinya bisa menyampaikan aspirasi, menyerap aspirasi Boleh, masyarakat ya, desa. menyerap Oke. aspirasi masyarakat desa dan sebagainya. Ini menjadi salah satu bentuk hak asal usul yang diatur di desa. Dengan demikian, mereka bisa melakukan aktivitas yang berkaitan sesuai dengan hak asal usul yang dimiliki oleh masyarakat desa. Masyarakat itu. Ya. Sekarang kita kalau bicara soal pengelolaan dana desa, Pak. Ya. Kita berangkat ke situ coba. Oke, ya. Atau mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, selama ini kita terus melakukan pembinaan terhadap kewenangan desa Ya. dengan memperluas urusan-urusan atau katakanlah kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bagian dari kewenangan desa. Ya. Di antaranya seperti saya sampaikan tadi, kita akan memperluas dengan layanan tentang administrasi kependudukan. Oh, oke. Kita bicara soal itu dulu ya. Ya, seperti administrasi itu, Pak. kependudukan. Oke. Lanjut, Ya. Pak. Administrasi kependudukan ini kan menjadi salah satu hak konstitusional setiap warga negara. Ya. Dan dengan kemudahan-kemudahan yang kita bisa berikan, masyarakat itu akan lebih mudah untuk mendapatkan pengakuan atau hak dia selaku warga negara dalam bentuk pemberian KTP atau akta-akta yang lain. Akta kelahiran dan lain Akta sebagainya. kelahiran, ya. akta kematian dan lain yang sebagainya. menunjukkan status sebagai warga Warga negara. negara. Ya, Ya. di situ penting. PAD-nya itu apa sih, Pak? Kalau PAD? Pendapatan asli desa itu ya berasal dari biasanya tanah kas desa, itu salah satu contohnya yang menjadi PAD. PAD dari desa. Berikut bentuk-bentuk pungutan atau penerimaan yang lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang bersangkutan. Ya. Kemudian ada pajak, ada alokasi dana desa. Ya. Yang alokasi dana desa ini, Pak, gimana, Pak? Alokasi dana desa ini merupakan bagian dari dana yang ada di dana alokasi umum yang ada di setiap daerah. 10% Jadi DAU dari masing-masing provinsi. Iya, kabupaten. Kabupaten. Yang 10%-nya itu dialokasikan untuk desa. Oke. Itu yang menjadi bagian dari alokasi dana desa. desa. Sementara dana desa itu sendiri berasal dari dana pemerintah pusat. Oh, yang berarti dari diberikan. pusat langsung ke desa itu Iya, dana desa. dana desa. Langsung transfer rekening ke desa gitu Iya, ya. hanya lewat transfer di pemerintah kabupaten, setelah itu dilanjutkan ke pemerintah desa. Ya. Kemudian kalau bantuan APBN atau hibah? Hibah ini bisa bermacam-macam ya, berdasarkan hibah atau sumbangan dari pihak ketiga ini biasanya tidak mengikat dan bisa diberikan dan dicatat dalam penerimaan desa. Oke. Ya. Yang desa seharusnya kan tidak hanya sekedar menerima bantuan, Pak. Seharusnya logikanya ya. Betul. Harus juga punya kemandirian. Ya. Kan biasanya kalau kita di daerah provinsi itu ada yang namanya BUMD.
BUMDes. Iya, kalau daerah. Nah, kalau desa kan pasti ada BUMDes gitu kan ya, Pak ya. Ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya pengaturan itu, Pak? Pengaturan untuk BUMDes dan lain sebagainya ini? Kalau BUMDes itu merupakan salah satu unit usaha yang dibentuk oleh desa. Oke, jadi desa membentuk unit usaha sendiri. Iya, Contoh nih, misalnya nih Pak, desa pertanian, berarti Iya. dia membuat lumbung padi atau gimana? Gitu. Bisa lumbung padi, bisa Atau pupuk. huler, bisa Oke. penyedia sarana produksi untuk desa. Pengadaan pupuk. Pengadaan pupuk, Oke, bibit. ya Ya. seperti itu. Itu yang dikelola dengan prinsip-prinsip usaha. Ikatan SDM aparatur desa. Ya, Nah, ini menjadi poin utama kita atau topik utama kita juga, salah satunya adalah bagaimana sih meningkatkan kualitas aparatur desa. Ya. Ya. Kita tahu bahwa setiap jalannya pemerintahan kan juga tidak dibiarkan sendiri, Pak. Itu Oke. kan semua ada pendampingan untuk Betul. meningkatkan kualitas, meningkatkan ya profesionalisme dalam pengelolaan pemerintahan desa. ya, Ya. betul. Kita berharap banyak dari aparatur di tingkat desa untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa secara profesional dan kompeten. Yang nantinya secara tidak langsung itu akan meningkatkan kemampuan perangkat desa. Ya. Kita sebut sebagai MOT, ya, Management of Training, lalu ada Training of Trainer, ya. dan nanti mereka inilah yang akan secara langsung melakukan pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa. Ya. Ini sudah sangat banyak ragamnya dan kita akan rekonstruksi seluruh proses itu dalam satu sistem yang kita sebut sebagai Learning Management System. Oh ya. Dengan Learning Management System ini setiap perangkat desa itu bisa berinteraksi dengan sumber-sumber belajar yang kita sudah siapkan secara digital maupun dapat mendatangi pusat-pusat pelatihan yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa. Oke. Kita mempunyai balai di 3 tempat, yaitu di Malang, lalu di Jogja, ya bisa melaksanakan pelatihan, lalu melakukan penyusunan kurikulum, menyusun modul-modul pelatihan yang sesuai, karena itu terus diupdate dari waktu ke waktu. Tidak mungkin satu modul itu akan berlangsung seterusnya gitu. Iya. Ini yang kita coba perbaiki dan menjadikan program itu selalu update dan menarik sesuai dengan perkembangan teknologi maupun tuntutan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Nah, sekarang kita akan membicarakan nanti di segmen berikutnya adalah bagaimana sih kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemdes, ya. Kalau kita bicara soal kinerja dari Bina Pemdes, peranan Ditjen Bina Pemdes dalam bagaimana tata kelola dari desa untuk aparatur desa dan lain sebagainya. Kita bicarakan nanti di segmen yang berikutnya ya Pak Dirjen ya. Oke, ya. Baiklah pemerhati desa, itu tadi pembicaraan kita yang menarik tentu saja dan memasuki di segmen yang keempat berikut ini. Saya tetap meminta Anda pemerhati desa untuk memberikan komentar apapun yang bisa Anda sampaikan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda sampaikan ke Pak Dirjen yang ada di sini. Kita akan kembali setelah layanan berikut ini. Di usia yang ke-7 tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertepatan dengan prioritas nasional tahun 2021 yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia Indonesia menjadi prioritas nasional Indonesia Maju, diharapkan aparatur desa sebagai aparatur yang berkualitas, mempunyai daya saing yang mampu mengelola potensi sumber daya desa menjadi kekuatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, saya selaku Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa berkomitmen untuk menghadapi tantangan di era 4.0 akan mengembangkan kapasitas aparatur desa dengan berkolaborasi dengan semua stakeholders untuk mencapai sumber daya aparatur yang berkualitas yang menjadi kekuatan utama bagi desa maju, mandiri, dan sejahtera. Selamat ulang tahun Undang-Undang Desa.
Pada masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali, karena mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan terpapar. Maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan, ya. Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan, sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita, ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita, dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita, dan di lingkungan kita melindungi masyarakat sekitarnya. Anda masih bersama kami di TV Bina Pemdes, dan tentu ini adalah tayangan yang perdana. Jadi kami tetap meminta saran Anda, meminta komentar Anda, dan jangan lupa untuk share dan subscribe link YouTube yang ada di Ditjen Bina Pemdes. Baik, kita tetap masih membicarakan bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tentu tidak kalah menariknya dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana peranan Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Dan kebetulan Pak Dirjen sudah hadir di sini. Jadi kita akan membicarakan tentang bagaimana peranan atau kinerja dari Ditjen Bina Pemdes terhadap bagaimana kita melakukan pendampingan dan lain sebagainya dan aparatur desa. Ya. Gitu Pak Dirjen. Kinerja Ditjen Bina Pemdes ini seperti apa sih? Dan itu kita akan membicarakannya seperti apa gitu. Ya, Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa fungsi utamanya adalah memberikan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ya. Di samping itu melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi, lalu pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan desa. Dengan demikian keluasan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah desa mempunyai instrumen yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara profesional untuk melayani masyarakat yang ada di desa. Di desa. Ya. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan pemberian bimbingan teknis, melakukan pelatihan, lalu fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, lalu memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, dan produk hukum desa, pemilihan kepala desa. Ini pun menjadi salah satu isu yang sangat menarik, terutama pada saat pelaksanaan COVID-19 saat ini. Di samping itu juga membina perangkat desa, diantaranya dengan pemberian nomor induk perangkat desa, lalu pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, lalu menata kelembagaan yang ada di desa. Sangat banyak loh Pak Martin yang ada di desa. Menjadi kewenangan ya? Iya, yaitu ada PKK, ada Karang Taruna, ada Badan Permusyawaratan Desa, ada LKMD, yang semuanya berperan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan atau dipimpin oleh kepala desa.
serta melaksanakan kerjasama. Nah, ini yang menarik bahwa desa memang secara skala mungkin saja tidak dapat mengelola secara utuh untuk bisa menghasilkan penghasilan pendapatan yang cukup. Dengan demikian mereka butuh kerjasama dengan para pihak, bisa dengan desa lain, bisa dengan institusi lain, atau bisa dengan mitra yang berasal dari private. Ini jadi private sector bisa masuk? Bisa. Pihak swasta gitu bisa masuk? Swasta, ya. Tetapi dengan melalui mekanisme di mana dilakukan perjanjian kerjasama, lalu melakukan pembahasan tentang implikasi dari kerjasama. Bentuk yang sudah dikembangkan saat ini diantaranya adalah Pertasop. Ini adalah kerjasama untuk antara Pertamina dengan Kementerian Dalam Negeri yang diimplementasikan di tingkat desa. Penerima manfaatnya sekali lagi tetap akan ada kerjasama yang di set up di tingkat desa. Karena desa akan memilih pilihannya itu adalah dilaksanakan oleh BUMDes atau oleh mitra yang bisa dipercaya oleh desa. Dan mereka melakukan kerjasama untuk penyediaan sumber bahan bakar yang diperlukan oleh masyarakat desa. Artinya peranan yang dilakukan oleh pihak swasta itu pun sebenarnya bisa dilakukan ya sampai ke desa. Sampai di tingkat desa. Bagus, menarik. Kemudian masih ada yang mau disampaikan Pak? Atau saya pengen nih ke arah aplikasi Prodeskel. Ya. Prodeskel ini salah satu aplikasi yang dikembangkan untuk bisa mengetahui data profil desa. Profil desa, lewat aplikasi ini, mungkin Pak Martin akan bertanya, berapa banyak sih kepala desa yang sudah S3 atau S2? Berarti keseluruhan potensi atau gambaran tentang profil atau gambaran tentang desa itu ada dalam aplikasi. Jadi kayak data bank gitu ya? Iya, seperti database kita tentang desa. Ya. Apa saja mereka miliki, akan mempunyai berapa petani dan sebagainya. Jadi ini akan menjadikan data desa itu menjadi bervariasi untuk dilakukan analisa, lalu dipakai untuk pengambilan keputusan. Kalau begitu, salah satunya adalah bisa jadi pemetaan juga dong ya? Iya. Supaya kita tahu bahwa ternyata berapa petani, berapa pedagang, berapa nelayan dan lain sebagainya, tapi tingkat ekonominya masih kurang nih, untuk itu perlu disupport seperti ini. Jadi pemetaan sampai sejauh itu. Iya. Nanti akan diperkaya terus fitur-fitur untuk Prodeskel untuk bisa mengukur sejauh mana kondisi sosial ekonomi atau bagaimana kondisi sosial budaya yang ada di desa tersebut. Arahnya nanti akan ke sana dan mudah-mudahan dengan berbagai macam skema kerjasama yang ada saat ini Pak Martin, kita akan mencoba untuk memperluas cakupan inputting data. Sampai saat ini memang kami masih terus berupaya agar seluruh desa itu bisa meningkatkan input terhadap profil desa mereka lewat aplikasi ini. Saat ini masih sekitar 60 lebih, mendekati 70% desa-desa yang sudah melakukan input data kepada aplikasi Prodeskel ini. Harapannya mudah-mudahan di akhir tahun ini akan meningkat secara signifikan karena kebutuhan tentang data di tingkat desa memang sangat besar. Dibutuhkan oleh banyak pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan masyarakat yang ada di tingkat desa. Baik, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gali mengenai fungsi kewenangan dari Ditjen Bina Pemdes di Kemendagri ini ya Pak ya. Tentunya programnya juga banyak dan nggak cukup kita kalau cuma satu episode sebenarnya Pak. Betul, ya. Kita akan mendesain dalam 1 tahun ini akan membuat fragmen-fragmen yang akan kita coba tayangkan berdasarkan isu spesifik yang berkaitan dengan desa. Kalau kita mencoba melihat permasalahan yang ada di 5 direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Pemdes, itu akan sangat banyak variasi masalah berikut tantangan gitu.
Dan dengan tantangan inilah kita akan mewujudkan kinerja Ditjen Pemerintahan Desa ke depan. Ya. Di Direktorat 1, yaitu tentang administrasi dan pemerintahan desa, di sana kita mulai bicara tentang batas desa. Oke. Lalu penamaan desa. Penamaan desa masuk situ. Ya, seterusnya sampai dengan bagaimana kita bisa memilih kepala desa, memberhentikan kepala desa, dan aktivitas administrasi yang lain. Oke. Baru saja Menteri Dalam Negeri menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kode dan nama desa seluruh Indonesia. Saat ini kami informasikan jumlah desa yang ada di Indonesia adalah sebanyak 74.961 desa. Ini jumlah yang cukup besar dan akan kita coba lakukan pembinaan dan bila memungkinkan akan melakukan komunikasi yang intens melalui media seperti TV seperti Desa, yang sudah dilakukan sekarang, seperti dilakukan saat ini, maupun menggunakan media-media yang lain, sehingga jangkauan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dapat lebih luas kepada desa-desa yang sudah terbentuk sampai dengan saat ini. Itu baru satu direktorat, Bapak. Ya. Sementara ada 5 di sini ya? Ada 5 direktorat yang berkaitan dengan penataan aset dan keuangan desa. Juga ini sangat banyak tantangannya, diantaranya bagaimana mengadministrasikan aset desa yang ada sekarang. Ya. Bagaimana melakukan pendataan tentang keuangan desa. Keuangan desa. Dan mengkonsolidasikan data itu pada setiap level pemerintahan. Apakah di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan nasional. Berdasarkan kebutuhan data dan pengambilan keputusan atau kebijakan pada masing-masing layer pemerintahan tersebut. Nah, Direktorat Peningkatan Kapasitas Aparatur ini melaksanakan fungsi menyediakan instrumen untuk terjadinya proses belajar yang mudah dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh balai-balai yang ada di tingkat eselon 3 atau eselon 2B yang ada di Malang, yang ada di Jogja, berikut yang ada di Lampung. Jadi pengembangan SDM ya? Ya, pengembangan SDM. Ya. Yang berikutnya, Direktorat 4 ini berkaitan dengan kelembagaan dan kerjasama desa. Oke. Nah, di sini ada unit yang menangani khusus tentang PKK, bagaimana kita bekerja dengan tim penggerak PKK, baik di tingkat pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten, kota, dan hingga desa. Pada sel yang paling kecil kita ada Dasawisma, Bapak. Oh iya. Dasawisma ini pun ada dalam jaringan pembinaan yang ada di Direktorat Jenderal Bina Bagian dari ya, situ ya, bagian dari situ. Ini unit terkecil yang terdiri dari 10 sampai dengan 20 kepala keluarga yang melaksanakan program-program PKK. Yang terakhir ini adalah Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa. Ya. Di sini setiap tahun dilaksanakan penilaian lomba desa. Oke. Dan desa-desa yang terbaik, seluruh desa ini akan berkompetisi mulai dari level yang paling bawah sampai di level nasional. Ya. Dan kita akan melihat dan menjadikan lokomotif untuk desa berkembang lewat proses pemberian insentif lewat lomba desa ini. Dan ada apresiasinya pasti. Apresiasi yang diberikan kepada desa-desa yang terbaik ya berdasarkan perkembangan desa tersebut. Oke. Masih ada lagi, Pak? Ya, tentu ya kita menyatakan bahwa masih tetap ada tantangan atau permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini. Di mana kita masih berhadapan dengan jumlah desa yang sangat besar. Ini merupakan potensi sekaligus tantangan. Sekaligus tantangan. Ya. Bagaimana kita bisa menjangkau desa-desa yang berada di atas pegunungan, ada di pesisir-pesisir di antara 17.000 pulau yang ada di seluruh Indonesia. Ini harus kita dekati untuk menjadikan negara hadir kepada
unit pemerintahan yang terkecil, terkecil. yaitu pemerintahan Desa. Ya. Yang berikutnya, mungkin saja kita sudah punya berbagai macam fasilitas dan instrumen untuk melakukan pembinaan kepada pemerintahan desa. Tetapi keterbatasan infrastruktur untuk bisa menjangkau desa dalam bentuk sarana telekomunikasi dan sebagainya, ini pun kita masih menemukan daerah-daerah yang blank spot, Ya, yang tidak bisa kendala-kendala dijangkau. yang banyak sekali. Ya, ini juga masih menjadi bagian dari tantangan, dan tetap kita harus hadapi dengan memberikan cara-cara yang lebih fokus, yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Karakteristik Karakteristik mereka. Ya. dari daerah-daerah yang memang belum bisa dijangkau dengan infrastruktur transportasi maupun infrastruktur telekomunikasi. Baik Pak Dirjen, masih banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bicarakan di sini, cuma waktu juga yang membatasi itu. Tapi kita masih ada satu segmen lagi, yaitu soal penyerahan dokumen tadi yang sempat kita bicarakan. Oke, baik pemerhati desa dimanapun Anda berada, kita ada satu segmen lagi tadi, di mana kita akan memberikan pembekalan soal CPNS yang baru ya Pak? Ya, CPNS yang baru. Ya. Kita akan kembali tentunya setelah layanan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. Sebagian besar masyarakat Indonesia berada dan tinggal di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, memajukan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mendorong kemajuan desa melalui pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan. Lomba Desa dan Kelurahan dilakukan sebagai evaluasi penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di desa. Dengan Lomba Desa, diharapkan desa dapat berkompetisi untuk melakukan pembangunan dan inovasi serta meningkatkan pelayanan masyarakat menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan desa yang maju, bangsa kita akan maju. Dirgahayu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Memahami posisi desa yang sangat strategis, maka pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius untuk meningkatkan penataan pemerintahan desa dalam mengemban tugas untuk melayani kepentingan masyarakat. Setidaknya ada 3 spirit utama di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu pengaturan peran pemerintahan desa dalam proses manajemen pemerintahan desa. Yang kedua, peran aktif BPD dan dukungan pendanaan. Oleh karena itu, marilah kita terus bekerja bersama mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik demi mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Selamat atas ulang tahun atas lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang ke-7. Semoga desa tetap mandiri dan sejahtera. Kegiatan yang sedang kita ikuti saat ini adalah dalam rangka mendukung dan merealisasikan target Ibu Ketua Umum PPPKK dalam menegakkan protokol kesehatan secara benar. Saya sebagai Ketua Umum PKK
sebenarnya sudah menginstruksikan kepada semua pengurus PKK di seluruh wilayah Indonesia, semua kader PKK untuk tidak henti-hentinya mengkampanyekan, mensosialisasikan protokol kesehatan ini kepada masyarakat, walaupun mungkin tidak bisa mencapai yang seluas-luasnya, tapi di lingkungan terkecil kita harus terus-terusan tidak kendor, tidak boleh kita putus semangat menyuarakan kampanye protokol kesehatan. Anda tentunya masih bersama kami di TV Bina Pemdes dan para pemerhati desa dimanapun Anda berada. Ini adalah segmen terakhir di talk show kita di episode perdana kali ini. Tentunya masih banyak sekali yang harus kita bicarakan dengan berbagai format ya Pak Dirjen ya. Jadi tidak hanya sekedar talk show seperti ini. Nanti juga kita akan menghadirkan podcast, begitupun YouTube yang lebih milenial ya Pak ya. Setuju. Jadi lebih sampai ke masyarakat. Nah, untuk yang talk show kali ini, Pak, kemarin sempat ada kegiatan yang cukup masif yang dilakukan, yaitu Pilkada serentak. Bisa sedikit nggak diungkapkan? Bapak dan Ibu pemerhati desa yang saya hormati, pada saat kita di era pandemi saat ini melaksanakan kegiatan yang cukup sangat berpotensi terjadinya penularan apabila kita tidak kelola dengan benar. Untuk itu pelaksanaan Pilkades di 2020 ini dilakukan berdasarkan satu protokol kesehatan yang ditetapkan dengan Permendagri nomor 72 tahun 2020. Di mana ketentuan-ketentuan tentang protokol kesehatan yaitu 3+1M ya, memakai masker, mencuci tangan apabila bersentuhan dengan objek yang mungkin saja sudah terkontaminasi dengan virus COVID-19, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, ini diterapkan dengan masif pada saat pelaksanaan Pilkades di 2020. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari 24 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkades itu sudah terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan klaster-klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Sementara daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkades di 2021 diharapkan dapat mempedomani Permendagri nomor 72 tahun 2020 dengan persiapan yang lebih matang. Catatan kami hingga saat ini sudah ada 143 daerah yang akan melaksanakan Pilkades yang sudah menginformasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Waktu paling dekat ini adalah Kabupaten Badung yang akan melaksanakan Bali yang akan melaksanakan pada tanggal
7 Februari 2021. Akan kami lakukan pemantauan terhadap kesiapan setelah dinyatakan siap atau setelah dilakukan pemantauan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri dapat dinyatakan siap atau tidak siap. Ya. Bila siap, lalu diberi surat, bila siap diberi rekomendasi untuk melaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tetapkan. Tetapi kalau belum siap, kita akan meminta untuk melakukan penundaan sampai kesiapan terpenuhi oleh pemerintah daerah berikut pemerintah desa yang akan melaksanakan Pilkades. Ya. Untuk bisa melakukan ini semua, diharapkan koordinasi yang intens dari kepala daerah dengan seluruh Forkompinda untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19 secara masif dalam pelaksanaan rangkaian pelaksanaan Pilkades. Apakah pada saat pendaftaran peserta calon kepala desa, lalu pelaksanaan kampanye, pelaksanaan hari pencoblosan, perhitungan suara, penetapan pemenang, sampai dengan pelantikan, ini adalah rangkaian kegiatan yang tetap potensial terjadinya kerumunan. Ya. Kami berterima kasih kepada kabupaten-kabupaten yang telah memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan Pilkades sepanjang 2020. Pelantikan dilakukan secara virtual. Nah, ini juga menjadikan pelaksanaan pelantikan menjadi memenuhi protokol kesehatan dengan baik. Demikian juga sudah ada beberapa kabupaten yang melaksanakan pemilihan secara elektronik. Yaitu dilaksanakan di Sleman, lalu di Boyolali, berikut beberapa desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dengan pengalaman dan kita bisa membandingkan antara kedua proses ini dengan pelaksanaan Pilkades elektronik, penerapan protokol kesehatan berikut penerimaan terhadap hasil itu cukup baik dibandingkan dengan pelaksanaan yang secara konvensional atau secara manual. Untuk itu kami berharap kepada pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pilkades di 2021 secepatnya untuk mengkonfirmasi kesediaannya untuk melaksanakan di 2021. Kami meyakini masih ada beberapa daerah di antara 143 yang sudah mendaftar syarat ini yang masih akan mengupdate pelaksanaan Pilkades untuk 2021. Ini catatan kami dan semoga Bapak dan Ibu pemerhati desa maupun perangkat desa tetap dapat beraktivitas secara penuh tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Jangan tinggalkan kantor kalau memang ada pelayanan yang harus diberikan. Tetap layani masyarakat dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan COVID-19. Ya, baiklah. Itu Pak Dirjen tadi soal evaluasi sedikit tentang pelaksanaan Pilkades ya di 2020 kemarin. Ya, baik. Tentunya para pemerhati desa bertanya kenapa ada dua lagi CPNS kita yang baru yang ada yang hadir di sini ya di studio ya Pak Dirjen. Jadi Pak Dirjen akan memberikan secara simbolis dokumen ya berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk selanjutnya silakan Pak dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Ya. Terima kasih. Ini setidak-tidaknya bentuk dari keberlanjutan perhatian kita dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kami berharap adik-adik yang baru bergabung ya di Ditjen Pemdes mempelajari ya bukan hanya sekedar apa yang secara eksplisit tersurat dalam Undang-Undang 6 2014, tetapi terus menggali ya apa yang menjadi latar belakang, berikutnya
apa saja yang sudah ditulis sebagai bagian dari penelitian lewat tesis, disertasi, atau jurnal yang dapat memperkaya implementasi dari Undang-Undang 6 2014. Harapan kami ada di tangan Anda. Anda yang akan melanjutkan dan mengimplementasikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Ya. Mohon diterima, dipelajari, dan semoga sukses dalam meniti karir di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Dirjen sudah hadir di talk show kita untuk episode perdana kita pada hari ini, yaitu di TV Bina Pemdes di Kementerian Dalam Negeri. Dan tentunya seperti biasa, tetap kami meminta komentar Anda, kami minta pemerhati desa untuk bisa men-share link YouTube kita untuk bisa disaksikan dengan berbagai program sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Salam sehat untuk kita semua. Ya, dan pemerhati desa, kita tentunya akan berjumpa kembali di segmen atau episode-episode yang berikutnya dengan berbagai tema yang akan kita bicarakan berikutnya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.